Berikutnya kami akan tampilkan survei elektabilitas Capres 2024, simulasinya 3 nama tentunya. Nah, ini adalah hasil dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Ganjar Pranowo 39,7%, Prabowo Subianto dari peringkat 2 38,3%, sementara Anies Baswedan 14,9%. Artinya hasil dari LSI ini menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo lebih tinggi dibandingkan Prabowo Subianto, 39,7% berbanding 38,3%. Kita akan beralih ke berikutnya. Ini menurut indikator politik Indonesia. Ganjar Pranowo 35,2%, Prabowo Subianto 33,2%, sementara Anies Baswedan 23,9%. Dan kemudian berikutnya ada juga yang 2 nama atau elektabilitas 2 calon. Nah, ini tinggal Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Prabowo Subianto. Kita lihat bagaimana hasilnya. Lembaga Survei Indonesia (LSI), Prabowo Subianto 47,7%, Ganjar Pranowo 41,8%. Kemudian ketika kita melihat juga hasil survei indikator politik Indonesia, Ganjar Pranowo 39,6%, sementara Prabowo Subianto 47%, dan lembaga LSI Denny JA, Prabowo Subianto 52%, Ganjar Pranowo 41,6%. Anda bisa lihat tadi ketika elektabilitas dari 3 nama dibandingkan dengan hasil elektabilitas dari 2 nama. Pak Prabowo Subianto ini mendominasi, memimpin elektabilitas dari 2 nama ataupun 2 capres ini. Bang Ferry, ada pandangan mengenai hal ini? Pak Prabowo unggul hingga saat ini setidaknya. Ya, kalau kita lihat dari hasil survei lembaga survei tersebut, makin hari makin kesini memperlihatkan jarak. Kalau ini simulasinya 2 pasang, jarak antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu sebenarnya makin lebar jaraknya. Sehingga kalau misalkan Pilpres nanti diikuti oleh 3 pasang calon, itu kemungkinan besarnya kan akan menjadi 2 pasang karena ada putaran kedua begitu, Mbak Putri. Nah, oleh karena itu kami juga masih sekarang bertambah yakin bahwa sekarang dengan kerja keras infrastruktur partai Gerindra dan partai koalisi dan relawan-relawan semuanya sudah mulai bergerak, dan kemudian juga popularitas Pak Prabowo yang memang sudah sedemikian tinggi, ini akan diikuti terus dengan posisi yang sekarang dipersepsikan oleh masyarakat bahwa Pak Prabowo adalah tokoh calon presiden yang bisa mengakomodir semua pihak, bisa mengayomi semua pihak, dan kita ingin supaya situasi ke depan negara ini bisa lebih dalam keadaan stabil untuk bisa mempercepat langkah-langkah pembangunan yang sudah dirintis oleh pemerintahan yang sebelumnya. Tapi saya juga ingin tambahkan sedikit, Putri, membahas tadi apa yang disampaikan oleh Mas Henry, bahwa sebenarnya menurut pendapat saya, Mas Gibran atau Mas Bobi adalah tokoh pejabat yang tahu persis bahwa sebenarnya melakukan kampanye secara terbuka. Saya nggak tahu persis apakah itu ngundang wartawan atau wartawannya juga mengikuti gitu acara nempel-nempel tersebut. Tapi ini juga saya secara pribadi ingin menjelaskan bahwa ada yang ingin disampaikan oleh Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, bahwa ini kita seperti quote and quote seperti dipaksa gitu loh untuk memasang sesuatu yang sebenarnya tidak diperkenankan oleh aturan pemilu gitu. Dan oleh karena itu saya rasa sebenarnya hatinya Mas Gibran dan Mas Bobi ya kita tahulah kemana gitu. Saya berharap sih sebenarnya ke Hambalang gitu. Baik, Mas Arya Bima bisa berikan tanggapan ini, termasuk juga selain menanggapi apa dikatakan oleh Bang Ferry tadi soal keyakinan hati ataupun juga keinginan suara hati dari Mas Gibran, Mas Bobi, ada satu lagi Mas Arya Bima. Kalau kita lihat hasil survei kan seperti itu, Pak Prabowo lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar Pranowo dalam beberapa lembaga survei. Jangan-jangan ini karena politik 2 kaki yang dimainkan oleh Presiden Jokowi sehingga membuat hasilnya seperti ini, Mas Arya Bima? Ya, kami menghargai ya, dan sangat juga memperhatikan setiap hasil survei yang muncul.
Karena kan sekali masyarakat ini dinamis, tapi kami percaya yang mengubah masyarakat yang dinamis itu adalah bagaimana kinerja dari seluruh mesin elektoral, baik itu partai dan para relawan untuk bekerja. Hasil survei ini kan indikator, bukan hasil akhir. Ini yang kami lihat. Dan waktu itu masih cukup panjang sampai Februari. Nanti tentu akan ada banyak hal yang mengubah keadaan dengan hasil survei itu. Rakyat sekarang ini kan juga belum tahu program-program yang lebih luas tentang Pak Ganjar Pranowo misalnya, juga Pak Prabowo Subianto. Maka bagus misalnya TV One mengundang keduanya untuk saling menyampaikan berbagai visi-visi program dan kebijakannya misalnya. Ini kan hanya gimmick-gimmick aja yang diketahui rakyat sampai saat ini. Dan saya percaya bahwa program Ganjar Pranowo ini lebih membumi, lebih merakyat, dan realisasinya juga terukur konkret selaras dengan tuntutan zaman dan ancaman zaman ke depan yang sudah diberikan fondasi 10 tahun pemerintahan Jokowi. Nah, kita mempunyai cara-cara bagaimana untuk mengajak masyarakat ini mendukung pada Ganjar Pranowo. Ini yang lebih penting. Baik. Rakyat ini berhenti. Kita juga ngerem untuk tidak menyebarkan berita-berita bohong, menyebarkan berbagai hal yang menyangkut kebencian, termasuk kepada. Ya, baik. Mas Arya Bima, sepertinya masih ada kendala juga, tapi yang dulu sering menjelek-jelekan pihak lain. Ini cara-cara kami untuk mengubah hasil survei itu, dan kami ingin rakyat tahu secara jelas, terang benderang siapa sosok Ganjar Pranowo itu, termasuk latar belakang dengan berbagai karier politiknya. Saya kira itu, Mak, tentang cara-cara kami. Oke, Mas Arya Bima, tapi yang pasti kalau tadi diagendakan Mas Ganjar datang ya ke TV One ya, termasuk juga Pak Prabowo ya, Bang Ferry ya, kalau kami agendakan mengundang beliau-beliau ini ya, memperkenalkan programnya ya. Baik, nah mungkin ya, waktu yang tersisa sangat pendek, sangat singkat, mungkin komentar singkat atau penutup singkat dari Mas Hensat. Ya, survei itu sekarang kan memang belum ada penetapan KPU ya, sehingga mungkin masyarakat juga belum bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti bila presidennya si ABC gitu ya. Karena belum ditetapkan oleh KPU, nanti saya yakin setelah ditetapkan oleh KPU pasangannya ada, maka dinamikanya juga bisa berubah gitu. Karena masyarakat mulai mengkritisi secara pribadi si presidennya, misalnya usianya berapa, kemudian bagaimana keluarganya, pekerjaannya apa, kemudian bagaimana prestasi-prestasinya gitu ya, sehingga sangat mungkin itu juga bisa berubah gitu ya. Dan tampilannya misalnya saat ini dianggap Pak Ganjar yang paling seru gitu ya, kemudian Pak Prabowo mungkin mengubah tampilannya, Mas Anies juga mungkin mengubah tampilannya, tapi nanti pada saat ditetapkan KPU lebih kritis pasti masyarakat Indonesia tentang siapa yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan pasca Pak Jokowi. Baik, Mas Hendy Satrio terima kasih sudah hadir memberikan pandangannya. Bang Ferry terima kasih Bang Ferry. Mas Arya Bima juga terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, Pak Ferry. Terima kasih. Mas Arya Bima. Baik, ya, dan pemirsa kami akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami akan sajikan laporan investigasi kami, data yang mendalam mengenai kasus dari dugaan tindak pidana pencucian uang Panji Gumilang. Sesaat lagi.